Mutiara Pagi Ramadan Pro 1 Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi Ramadan di kesempatan edisi pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, tidak semua amal dapat dinilai oleh manusia. Ada kebaikan yang tak terlihat, ada kesabaran yang tak terdengar, dan ada ibadah yang pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Kita sebagai manusia tidak pernah tahu. Dan apa saja 3 hal yang nilainya tak bisa diukur oleh manusia namun sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pagi ini kita akan perbincangkan bersama Ustadz Ahmad Masturi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, tampak segar sekali ini Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih semangat. Dalam suasana puasa ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Baru berapa hari nih? Baru 10 hari ya? Ya, 10 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai 30. Amin, amin. Amin. Ustadz, 3 hal yang hanya Allah yang tahu pahalanya. Kita sebagai manusia biasa itu tidak tahu. Itu apa saja sih Ustadz? Monggo silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati segenap kru dan pimpinan RRI serta pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb. Alhamdulillah kita sampai pada 10 hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah dan yang akan datang mudah-mudahan kita disampaikan dan juga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik 3 hal hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kadar pahalanya. Apa 3 hal itu yang Allah sendiri, Allah pribadi yang tahu dengan kadar pahalanya. Manusia tidak bisa mengukur pahala tersebut. Yang pertama adalah puasa. Nah, ini apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi? Beliau mengatakan, kullu bani adama yud'afu al-hasanatu asyra amthaliha ila sab'umi'ati di'fin. Kata Rasulullah SAW bahwa setiap perbuatan kebaikan manusia itu akan dibalas, satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan sampai dibalas 700 kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi itu, qala azza wa jalla illa shauma, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan membalas pahala puasa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung membalas puasa tersebut? Karena puasa ini adalah merupakan ibadah yang sangat-sangat rahasia. Artinya hanya Allah dan Dia sendiri yang mengerti, yang tahu tentang puasanya. Gitu. Kalau yang ibadah-ibadah yang lain ini bisa dilihat oleh orang lain, nampak. Contohnya kita sholat, ada orang sholat, dia tahu bahwa orang itu sholat di masjid atau di mana, ketahuan oleh orang. Haji misalnya, tahu bahwa dia ke Mekah, tidak mungkin ke daerah lain, pasti ke Mekah. Maka orang tahu. Sedekah kadang tahu, kadang tidak. Tetapi puasa hanya Allah dan orang tersebut yang tahu puasanya. Maksudnya bagaimana? Seandainya ada orang berpuasa, waktu dia kumur-kumur, waktu uduk sedang kumur-kumur, menelan sedikit aja air, tidak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Pagi-pagi misalnya, pagi-pagi dia makan yang banyak. Setelah makan, minum dan dielap mulutnya. Keluar, dia jaga berjalan sempoyongan. Ketika ditanya oleh temannya, loh kok jalannya sempoyongan? Saya puasa. Padahal dia sudah makan. Jadi Allah hanya saja yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai tingkat kesulitannya orang yang berpuasa. Maksudnya ketika ada orang yang berpuasa, dia misalnya pekerjaannya tidak terlalu berat, tidak berat.
Dari rumah naik mobil ber-AC, sampai di kantor juga kantornya ber-AC. Puasa itu tidak terasa, tidak terlalu terasa. Apakah dia haus atau lapar tidak terasa. Jauh berbeda dengan orang-orang yang pekerja berat. Mohon maaf misalnya tukang beca, tambang, pekerja tambang dan sebagainya. Itu tentunya lain pahalanya sesuai dengan kadar kesulitannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa pahala puasa itu hanya Allah yang tahu, bagaimana orang yang berpuasa itu mengisi puasanya. Seharian atau sehari semalamnya bagaimana dia mengisi puasanya. Apakah diisi dengan ibadah, membaca Al-Quran, sholat malam dan sebagainya. Intinya ibadah siangnya. Beda halnya dengan orang, karena ada sebagian orang yang berpuasa hanya diisi dengan tidur. Ada. Misalnya habis subuh, alhamdulillah masih salat subuh. Terkadang sahur, habis sahur tidur, subuhnya kesiangan. Nah, habis subuh ini tidur, duhur bangun. Habis sholat tidur lagi sampai asar, menjelang maghrib baru bangun. Tentunya beda pahalanya dengan orang-orang yang mengisi puasanya itu dengan ibadah. Walaupun ada orang yang mengatakan tidur itu adalah ibadah di waktu puasa. Betul, ibadah tidur karena dia waktu tidur sedang melaksanakan puasa. Tetapi jelas berbeda pahalanya. Atau ada orang-orang yang menghabiskan waktunya di depan TV saja. Ya. Di depan TV. Oke lah kalau menonton hal-hal yang sangat bermanfaat, kajian dan sebagainya. Atau menghabiskan waktunya dengan bermain game. Sampai habis waktunya, sampai buka puasa. Tentunya beda pahalanya dengan orang-orang yang mengisi ibadah puasanya dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Atau ditinjau dari waktu, durasi puasanya. Karena di kita Indonesia ini alhamdulillah mungkin ya kurang lebih 12 jam lah kita berpuasa. Ada negara-negara lain seperti Finlandia misalnya, ada Swedia, itu pahalanya durasi waktu sangat panjang, 17 jam bahkan sampai 20 jam. Itu tentunya lain pahalanya dengan orang-orang yang berpuasa hanya sebentar. Jadi makanya pahala pastinya Allah hanya yang bisa membalas, yang tahu. Manusia ini tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Kenapa? Karena sabar itu sangat sulit. Sabar di sini ada sabar mengerjakan perintah Allah, ada sabar meninggalkan larangan Allah, atau sabar tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perintah Allah. Nah, kita terkadang memang mengerjakan perintah Allah, tapi terkadang dalam hati itu grundel. Wah, sudah duhur, sudah. Sudah asar, sudah. Ini memang sholat dia, tetapi di hatinya masih ini tak sabar namanya. Ngedumel. Iya, ngedumel, tak sabar. Atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencuri, dia mencuri. Ini tak sabar namanya, tak sabar. Atau sabar menghadapi ujian. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti diuji, siapapun. Cuman terkadang ujiannya memang berbeda-beda. Kenapa? Seandainya ujian itu sama, pasti tidak ada yang namanya susah. Kenapa? Karena jalan keluarnya pasti sama. Pasti sama karena ujiannya berbeda-beda. Baik diuji dengan kematian dan sebagainya. Yang paling berat diuji dengan orang-orang yang dicintai oleh kita meninggalkan kita. Gitu. Ya. Itu yang paling berat, ujiannya adalah ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Itu sangat berat. Mungkin bisa diperpanjang. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Ini pahalanya luar biasa. Hanya Allah yang membalas pahalanya itu. Yang tahu pastinya berapa kadar pahalanya hanya Allah Subhanahu yang membalas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atum misluha. Adalah kejahatan boleh dibalas dengan kejahatan yang sama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Tetapi bagi orang-orang yang memaafkan wa aslaha dan dia berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat, mendalimi kita,
orang itu berbuat apa, kita berbuat baik, memaafkan apa intinya, maka fa'ajruhu 'alallah. Maka pahalanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas. Itu tiga hal yang secara umum manusia tidak tahu pahalanya, tapi Ya. Allah yang langsung menjawab pahala orang tersebut. Demikian. Terima kasih. Iya, 3 hal itu puasa, sabar, dan juga memaafkan Memaafkan, gitu betul. Ustadz ya. Ini akan sangat luar biasa ketika 3 hal itu ngumpulnya di bulan Ramadan. Betul. Ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita diterpa ujian yang membutuhkan kesabaran dan kita juga dituntut untuk memaafkan gitu. Nah, kadang memaafkan itu susah ya Ustadz ya. Bagaimana cara melapangkan dada kita agar kita mudah atau gampang memaafkan gitu Ustadz. Karena hati seluas samudra kadang tidak semua orang punya gitu Ustadz. Itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Memang betul dikatakan tidak semua orang ini bisa memaafkan. Dan karena memang dalam agama itu kita boleh membalas. Ya. Tetapi balasan itu yang setimpal. Yang setimpal. Kenapa? Dalam ayat tadi sebenarnya ditutup apa? Innahu la yuhibbul zalimin. Bahwa Allah itu tidak senang kepada orang-orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Ketika kita membalas, takut balasan kita itu berlebihan. Ya. Ketika kita ditempeleng misalnya 1 kali, bisa jadi kita menempeleng lebih keras, itu sudah zalim. Maka lebih baik memaafkan. Bagaimana cara memaafkan? Kita tahu harus dengan pahala. Betapa besar pahalanya, ya, bahwa orang memaafkan itu luar biasa pahalanya. Mungkin oke lah kita tidak membalas memang sakit mungkin di dunia, tetapi di akhirat akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya dibeleng? Artinya kenapa harus kita pandai-pandai mengintrospeksi diri. Kenapa ini terjadi kepada saya? Begitu. Oh, mungkin saja salah saya misalnya. Walaupun tidak salah saya, ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika kita rajin memaafkan orang lain, ketika kita punya salah misalnya, insya Allah akan dimaafkan juga oleh orang lain tersebut. Gitu. Iya. Boleh tidak Ustadz kalau memaafkan itu hanya dalam hati, akar tek gitu Ustadz? Gambaran orang munafik, mohon maaf, ini perkataan dengan hati tidak sama. Iya. Perkataan dengan hati Tidak sama. tidak sama. Nah, makanya terkadang kita di bulan apa namanya nanti di Idul Fitri, kosong-kosong, apanya yang kosong-kosong? Mungkin ya kosong-kosong, tapi dalam hatinya, wah apa yang kosong-kosong? Dulu kamu mencuri barang saya, kembalikan dulu dalam hatinya, Iya. Jadi memang apa? Ketika memang kita memaafkan, hati dan lisan itu sama, itu sesuatu yang luar biasa, yang luar biasa. Kenapa memang harus sama? Karena lisan itu sebenarnya adalah mewakili suara hati. Mewakili suara hati. Innama ju'ilal lisani lil fuadi dalila. Karena lisan diciptakan itu untuk untuk mewakili hati yang paling dalam, fuad. Itu fuad. Jadi orang-orang yang baik seharusnya apa yang dikatakan sesuai dengan isi hatinya, begitu. Jadi jangan basa-basi. Hanya basa-basi. Kalau enggak, saya bisa memberikan maaf dengan syarat begini. Syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya. Jadi kalau hanya memaafkan di dalam hati, alangkah baiknya juga diucapkan secara lisan, begitu Ustadz ya. Apabila mungkin tidak ada komunikasi secara langsung, boleh juga kah Ustadz hanya saya memaafkan kamu tapi di dalam hati, tapi tidak terucap gitu. Kalau yang tadi kan terucap tapi di dalam hatinya tidak gitu. Oh gitu. Boleh silakan. Sekarang misalnya kita dizalimi, kita memaafkan, hati kita sudah memaafkan, tetapi kita
tidak bertemu dengan orang Iya, tersebut. Zaman sekarang kan sudah mudah melalui WA, WA. Iya, iya. melalui apa dan sebagainya itu bisa. Walaupun misalnya tidak demikian, kita sudah lapang dada untuk memaafkan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Iya, Dan iya. memang lebih baik biar tidak kepikiran orang tersebut, kita ucapkan Diucapkan. apa saya dimaafkan Iya, atau iya. tidak, maka orang tersebut harus tahu gitu. Sebaiknya begitu. Iya, jadi kalau sekarang udah zaman canggih bisa ada WA, ada media sosial. Kalau dulu lewat ini ya Ustadz ya, apa lewat merpati ya Ustadz. Lewat burung merpati ya. Atau burung Diikat hut-hut dulu di zaman Iya, Nabi Sulaiman. diikat ke kakinya gitu ya Betul, Ustadz. iya. Nah, terkait dengan memaafkan tadi sudah ya Ustadz tentang bagaimana sabar. Sabar dalam kehidupan sehari-hari, sabar yang kita bentuk ketika mulai kecil barangkali yang sudah diajarkan oleh orang tua kita masing-masing gitu. Tetapi bagaimana ketika kesabaran itu diremehkan, Ustaz? Kesabaran diremehkan. Makin sabar makin diinjek ini Ustaz. Ini tuh gimana Ustaz? Perlu diketahui bahwa definisi sabar itu bukan bukan nerima dan tidak berbuat apa-apa. Sebenarnya sabar itu adalah menerima segala ketentuan Allah dan berusaha untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki lagi. Misal kita ini ditakdirkan misal hari ini dapat rezeki segini kita. Ya, itu kita nerima, tetapi besok kita harus berusaha lagi. Itu namanya sabar. Orang misalnya ditempeleng diam, bukan sabar. Itu apa namanya, bego. Misalnya ditempeleng diam, diinjak diam, besoknya kalenger, apa namanya, pingsan. Itu artinya apa? Sabar itu menerima yang sudah ditentukan Allah, tetapi tetap berusaha yang baik. Ketika orang yang sabar itu diremehkan, misalnya, ya kita jangan berkumpul dengan orang yang meremehkan orang tersebut. Cut aja langsung Cut gitu aja langsung. ya. Ada kan ada ungkapan, ketika ketika tidak diundang jangan datang. Iya, Ketika dia tidak diajak berbicara diam saja. Diam saja. Begitu juga seperti itu. Ketika kita misalnya berkumpul dengan orang-orang lain, sehingga menambah maksiat misalnya atau menyakiti perasaan kita, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Bukan berarti kita tidak mau bersilaturahim, tetapi timbang mafsadah dan maslahatnya, baik buruknya itu kita timbang begitu. Jadi lebih ke bagaimana menjaga diri saja ya Ustadz ya. Ketika sudah saya diremehkan, saya tidak dianggap segala macam, mungkin menarik diri itu lebih baik daripada tetap mengumpul tapi menimbulkan hal-hal lain. Betul. Ya, sehingga hati kita jadi kotor ya Ustadz ya. Betul. Menyucikan diri di bulan Ramadan biar terhindar dari hal-hal seperti itu. Ngapain ya Ustadz ya? Jadi ada hadis begini. Kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atasi. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya, hanya memperoleh lapar dan dahaga dan haus. Kenapa? Karena dia tidak menyucikan dirinya. Dia memang bisa menahan lapar dan haus, tetapi tidak bisa menahan dari pembicaraan yang sia-sia, yang mengandung dosa. Dia bisa menahan rasa haus, tetapi dia tidak bisa menahan dari pendengaran yang membuat pahala itu kurang. Artinya apa? Kita tahu bahwa puasa itu artinya imsak. Apa imsak itu? Adalah menahan, menahan dari segala hal. Memang ada puasa, memang ada tingkatannya. Ada puasa puasanya orang umum. Puasanya orang umum itu ya kayak saya lah. Yang penting tidak makan, tidak minum sudah puasa itu. Ada yang puasa khas. Artinya apa? Dia selain menahan lapar dan dahaga dan haus, dia juga menahan semua anggota tubuhnya untuk tidak melakukan maksiat. Ada juga puasa khawasul khas. VIP lah sekarang. Puasanya orang tingkat tinggi. Seperti apa Ustaz? Ini orang puasa yang tidak tinggi bukan hanya menahan lapar, tidak melakukan maksiat, tetapi dia tidak memikirkan sesuatu, hanya Allah. Kalau ada orang yang masih memikirkan, nanti nih buka apa kita? Ini bukan khawasul khawas.
Apalagi balas dendam, bukan. Bukan. Kebanyakan Itu sih gitu, masih Ustaz. ya, masih terlintas saja Iya. di apa namanya di pikirannya. Nanti kita buka apa ini? Berbuka dengan apa? Menu apa? Menu apa? Bahkan kan sudah diketahui ada di masa atau waktu bulan Ramadan biasanya ini pengeluaran orang Islam meningkat. Iya. Bukan Melebihi untuk dari sedekah, bukan sehari-hari untuk ya. sedekah, bukan untuk sedekah, tapi apa ngabuburit istilahnya, kue ini, Iya. buka di ini, silakan. Artinya tapi kita harus menahan, jangan sampai puasa balas dendam begitu. Iya. Iya. Jadi sewajarnya saja Sewajarnya begitu saja ya Ustadz ya. untuk melaksanakan puasa. Sama halnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz, golongan yang ketiga tadi Ustadz, wah saya jadi pengen kenalan nih Ustadz karena pengen berguru gitu. Nah Ustadz, bagaimana juga agar kita bisa menjaga keikhlasan agar amal kita tidak tercampur dengan ria Ustadz? Menjaga keikhlasan Agar tidak tercampur dengan ria. dalam masalah Kayak ikhlas, misalnya sedekah ya, gitu. sedekah dan sebagainya. Dalam masalah ikhlas, sebenarnya kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat kita. Setiap kita membaca doa iftitah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa salatku, hidup dan matiku, ibadahku lillahi rabbil alamin. Tetapi terkadang ini kok timbul penyakit hati, di antaranya ria. Ini bagaimana? Itu kita harus melatih. Iya. Artinya apa? Jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu karena masih menunggu ikhlas. Itu tidak akan sampai melakukan sesuatu apapun. Misalnya sedekah nih. Kok enggak bersedekah? Oh, saya masih belum ikhlas. Selamanya tidak akan bersedekah. Saya takut ria. Iya, saya takut ya. ria. Kenapa tidak jamaah di masjid? Oh, saya takut ria di selamanya dia tidak akan, artinya dilatih. Seperti sedekah tadi, ketika sudah kita biasa bersedekah, sudah biasa. Suatu saat misalnya kita lupa membawa uang ke masjid, setiap Jumat kita biasa istiqomah. Satu saat kita lupa tidak membawa, itu pasti ada sesuatu yang kurang. Apa Kayak yang ada saya yang lupa? beda Itulah gitu ikhlas ya, Ustaz, sebenarnya. ya? Itulah ikhlas karena itu berangkat dari kebiasaan. Jadi jangan sampai kita menunggu sampai kita ikhlas, tidak akan sampai, tanpa latihan dan latihan itu. Yang terakhir barangkali ini Ustadz, apa pesan Ustadz agar kita tetap istiqomah melakukan amal-amal tersembunyi selama bulan Ramadan dan setelahnya, agar 3 pahala yang hanya Allah yang tahu kita dapatkan Ustadz? Betul. Baik, bagaimana kita bisa istiqomah di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan? Orang itu melakukan sesuatu karena ada 2 hal terkadang. Ini tingkatan yang umum. Karena ada dorongan ingin masuk surga atau karena takut masuk neraka. Takut neraka. Itu tingkatan yang paling rendah sebenarnya. Tetapi itu untuk tingkatan-tingkatan kita memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan membalas. Artinya kita masih berdagang dengan Allah, masih ya seperti beramal itu seperti berdagang. Kalau saya jual begini, saya dapat untung berapa? Nego. Iya, masih dinego. Itu amal yang kita lakukan lah sering saya pribadi gitu. Jadi bagaimana biar istiqomah kita tahu pahalanya. Kalau tahu pahalanya, apalagi di bulan Ramadan yang memang pahala itu disebutkan. Dan bagaimana kita bisa istiqomah di luar bulan Ramadan, kita tetap berusaha. Karena terkadang di bulan Ramadan kita bisa istiqomah, setelah bulan Ramadan selesai. Marah bisa ditahan di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan. Kalau sekarang kalau sekarang kan gitu. Di bulan Ramadan kita sudah mensucikan diri. Kita sudah mensucikan diri. Setelah bulan Ramadan kita mulai lagi. Misal, Lebaran Ketupat kira-kira kemana? Ya biasanya destinasi wisata kalau nggak ke Lombang, ke ini gitu. Tapi kalau saya pribadi ya di rumah saja. Di rumah saja ya, di rumah saja. Artinya apa? Terkadang setelah kita berusaha untuk suci di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita kotori kembali. Kita kotori dengan maksiat-maksiat tersebut. Bagaimana kita tetap bercermin kok. Karena tanda-tandanya salah satu tanda-tanda ibadah itu diterima, dia semakin baik.
dia semakin baik. Di Ramadan misalnya bisa sholat berjamaah, di luar Ramadan tetap bisa sholat berjamaah misalnya. Di luar Ramadan membaca Al-Quran, di luar Ramadan tetap membaca Al-Quran. Walaupun memang kadarnya berbeda, tetapi dia masih ada waktu untuk membaca Al-Quran. Itu menjadi dorongan kepada kita untuk tetap istiqomah supaya kita amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ciri-cirinya salah satu tetap istiqomah begitu di luar Ramadan. Masya Allah, ilmunya banyak sekali yang saya dapat pagi hari ini, Ustadz. Mudah-mudahan pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb juga bisa menerima ilmu dari Ustadz yang tadi Ustadz transferkan ke mereka. Bukan transfer uang ini, tapi transfer ilmu ya. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, kadang amal yang paling berharga bukan yang paling terlihat, tapi yang paling tulus. Dan ketika kita bersabar tanpa mengeluh, memaafkan tanpa diumumkan, dan beribadah tanpa ingin dipuji, disitulah Allah mencatat pahala yang tak terhingga. Terima kasih Ustadz Ahmad Masturi. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menambah iman dan takwa kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa, kemudian juga sabar dan memaafkan itu tiket untuk mengantarkan kita mendapat sesuatu surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita akan kembali berjumpa di kesempatan berbeda dengan topik yang berbeda pula. Saya Diana, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Ramadan Pro 1 Sumeneb.